Hai guys, selamat datang di Wow Channel. Channel yang akan mengajak kamu menjelajahi dunia dengan segudang konten menarik di dalamnya. Nah, mungkin dari sebagian kamu guys pernah dengar kalau ada beberapa negara yang aset dalam negerinya dapat disita secara paksa dari negara lain. Lah, kok bisa suatu negara disita negara lain? Apakah negara itu masih dijajah atau belum merdeka? Eits, tunggu dulu guys, bukan itu. Kasus itu terjadi karena negara-negara tersebut gagal membayar utang pinjaman. Hal tersebut tak terlepas dari permainan geopolitik yang dilakukan Cina. Lalu, negara-negara apa saja yang sudah terjebak utang Cina? Dan bagaimanakah dengan Indonesia yang belakangan ini nih sering banget nih ngutang dengan Cina? Yuk kita bahas sama-sama guys! Nah, sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol yang ada di bawah ini, biar kamu tidak ketinggalan konten terupdate dari Wow Channel. Nah guys, dalam 10 tahun belakangan ini, China terus memperluas program pemberi utang melalui skema Belt and Road Initiative ke negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara di Asia dan Afrika. Nah, mungkin beberapa dari kamu guys masih asing mendengar kata itu. Belt and Road Initiative atau BRI merupakan kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok yang paling ambisius dan diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Tujuannya guna memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara Eurasia dan sekitarnya. Guys, kebijakan ini dikeluarkan berhubungan erat dengan perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang saling memperebutkan pengaruh politik dan ekonomi dunia. Adapun dana yang disuntikan dari negeri tirai bambu biasanya digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur kepada negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, tak sedikit negara di dunia justru terjebak utang tersebut karena tak mampu membayarnya. Bahkan tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur yang dijalankan dari utang Cina berakhir mangkrak dan diambil alih oleh Cina. Nah, untuk itu, mari kita ulas negara apa saja yang pernah terjebak dengan program BRI-nya Cina ini. Yang pertama ada Sri Lanka. Sejak dulu, Sri Lanka memang seringkali meminjam dari Beijing. Dimulai pada tahun 2005, sejumlah proyek infrastruktur sampai akhirnya pada tahun 2002 lalu, Sri Lanka mengalami kebangkrutan pasca kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa. Ia dinilai menjadi penyebab utama kebangkrutan Sri Lanka akibat gagal membayar utang luar negeri kepada Beijing sebesar 51 miliar US dollar atau sebesar 754,8 triliun rupiah. Rajapaksa disebut pernah meminta pinjaman dan bantuan kepada China untuk berbagai proyek ambisiusnya melalui skema Belt and Road yang ditawarkan oleh China. Salah satunya seperti proyek pembangunan Hambantota International Port. Namun, dalam perjalanan proyek tersebut mengalami kegagalan usai bertahun-tahun proses konstruksi. Alhasil, pemerintah Sri Lanka menyerahkan pelabuhan dan bandaranya dikelola oleh China serta 15.000 hektar tanah di sekitarnya selama 99 tahun. Nah, selanjutnya ada Montenegro, yang aset negaranya harus disita China lantaran tak mampu membayar utang. Montenegro pernah memiliki proyek pembangunan jalan raya yang membentang dari Port of Bar Montenegro di Laut Adriatik ke Belgrade, ibu kota Serbia. Utang diambil pada 2014 sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat agar China membiayai 85% pembangunan jalan raya melalui penandatanganan kerjasama dengan China Road and Bridge Corporation yang didanai oleh Exim Bank of China. Bila utang gagal bayar sesuai perjanjian, maka resikonya China bisa mengakses lahan negara itu. Dalam perjanjian kerjasama tersebut,
disepakati bahwa Exim Bank of China berhak menyita tanah di negara tersebut kecuali milik militer jika tidak bisa membayarkan utang tepat waktu. Guys, selanjutnya negara yang terjebak program Belt-nya Beijing ialah Uganda. Negara di Afrika Timur ini dikabarkan gagal bayar utang ke China terkait pengembangan Bandara Internasional Entebbe dan merupakan satu-satunya bandara internasional yang menangani lebih dari 1,9 juta penumpang per tahunnya. Akibatnya, dengan terpaksa, aset tersebut diambil alih oleh China. Pemerintah Uganda diketahui mendapatkan pinjaman pada tahun 2015 dari Bank Exim China sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat, maka jika dikonversi ke rupiah sekitar 2,8 triliun rupiah untuk memperluas Bandara Internasional Entebbe. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 7 tahun. Pembayaran utang itu tersendat karena kabarnya pihak bandara tengah mengalami krisis. Adanya pengambilan bandara internasional ini menjadi spekulasi dari publik yang menyatakan pemerintah Uganda tidak mempertimbangkan dan terkesan buru-buru menerima pinjaman dari China. Nah guys, meskipun begitu, pemerintah Uganda mencoba menepis bahwa aset Bandara Internasional Entebbe diambil oleh China. Hal ini diterangkan oleh juru bicara Otoritas Penerbangan Sipil Uganda, yaitu Vianney Lukia. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Apakah penyitaan aset ini memang benar adanya? Komen ya di bawah. Guys, tahukah kamu berikutnya ada Tajikistan yang merupakan negara sangat bergantung dengan utang Cina. Hingga tahun 2008, 77% dari total portofolio utang Tajikistan berasal dari Cina. Tajikistan meminta bantuan Cina untuk memberikan utang saat membangun gedung parlemen baru. Cina memberikan sekitar 120 juta dolar Amerika Serikat dari 250 juta dolar Amerika Serikat total estimasi biaya pembangunan. Akan tetapi, Tajikistan tak mampu membayar utang Cina tersebut. Alhasil, Parlemen Tajikistan menyerahkan lahan seluas 1.000 km persegi kepada Cina sebagai ganti atas pengampunan utang. Tajikistan juga memiliki utang luar negeri sebesar 2,9 miliar US dollar dan 1,2 miliar US dollar. Utang-utang tersebut diantaranya berasal dari ekspor-impor Bank of China. Nah guys, setelah mengetahui negara-negara yang pernah terlilit utang dengan China, mungkin kamu berpikir bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia, yang belakangan ini cenderung berhutang dari negara tirai bambu itu guna memperluas pembangunan infrastruktur dalam negeri. Nah, mengutip dari data statistik utang luar negeri Indonesia, di tahun 2023, negara Cina menjadi negara keempat yang memberikan utang terbesar setelah Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura. Akan tetapi, tren penambahan utang ke negara tirai bambu terus mengalami peningkatan sampai saat ini. Per Februari sampai Maret 2023 ini, dari 1,6 triliun menjadi 370 triliun. Lalu, apakah hutang Indonesia terhadap Cina sudah mengkhawatirkan? Tentu negara kita perlu mewaspadai sebab apa yang terjadi pada Uganda dan Sri Lanka serta negara lainnya sepatutnya menjadi peringatan bagi Indonesia untuk terus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itulah beberapa negara yang pernah terjebak dengan program pinjaman utang Cina atau BRI yang dikenalkan oleh Xi Jinping guna memperkuat pengaruh ekonomi Cina di dunia. Lalu bagaimana nih pendapat dari kamu guys terkait utang Indonesia ke negara tirai bambu tersebut? Apakah berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional atau malah sebaliknya?
akan memberatkan generasi-generasi masa depan dalam menata arah bangsa kita ke depannya. Tuliskan pendapatmu di bawah ya guys. Oke, sekian dulu ulasan Mimin kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah mantengin sampai detik ini. Semoga wawasan kamu tentang fakta dunia semakin luas ya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe. Sampai jumpa di video berikut ya guys.